Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif di Sekolah Menengah, yang beranggotakan Nur Aini Fadila, Yeni Dwi Astuti, Sri Wijayanti, Siti Mustika, Syalni Puspitasari, dan Ulfa. Baiklah, berikut hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Aini Fadila dan berikutnya akan dilanjutkan oleh yang lain. Pokok bahasan pertama adalah bagaimana konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana guru lebih merdeka dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Adanya profil pelajar Pancasila sebagai penuntun arah kebijakan dan pembaharuan pada sistem pendidikan Indonesia, termasuk pada proses pembelajaran dan asesmen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses pembelajaran paradigma baru, yaitu pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar peserta didik. Yang kedua, membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif kehidupan dan karakter peserta didik. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik. Dan yang terakhir, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Asesmen yang efektif dalam pembelajaran paradigma baru terdiri dari asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif terdiri dari asesmen for learning dan asesmen as learning. Sedangkan asesmen sumatif terdiri dari asesmen of learning. Selanjutnya, bagaimana asesmen yang efektif itu? Asesmen yang efektif adalah asesmen yang menerapkan paradigma asesmen pada perancangannya, yaitu menerapkan pola pikir bertumbuh, keterpaduan, keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan asesmen, keleluasaan dalam menentukan teknik dan instrumen asesmen, keleluasaan menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan terakhir, keleluasaan dalam menentukan jenis asesmen yang dirancang dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Dalam melaksanakan pembelajaran paradigma baru, yang harus dilakukan pertama kali yaitu menganalisis capaian pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan memetakan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran beserta dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen diagnostik. Yang keempat, guru perlu melakukan personalisasi pembelajaran. Yang kelima, guru perlu mengembangkan modul ajar. Dan yang keenam, guru perlu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil asesmen formatif dan sumatif. Yang ketujuh, guru perlu melakukan pelaporan hasil belajar peserta didik. Bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP yang telah ditentukan? Pembelajaran paradigma baru yang efektif adalah pembelajaran berbasis PJBL. Adapun rangkaian pembelajarannya adalah pertama, guru membuka pelajaran, dan selanjutnya membuat kesepakatan belajar. Setelah itu melakukan tes diagnostik kognitif di pelajaran sebelumnya. Setelah mendapatkan hasil tes, melakukan pengelompokan siswa berdasarkan diferensiasi. Setelah itu membimbing siswa untuk melakukan penentuan pertanyaan mendasar mengenai LKPD proyek, lalu membimbing siswa, memfasilitasi siswa dalam mendesain dan perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitoring, dan membimbing peserta didik. Setelah proyek selesai, lalu menguji hasil, siswa mempresentasikan hasilnya. Kemudian guru memberikan evaluasi apa yang harus diperbaiki siswa. Kemudian
dilakukan refleksi, dan kemudian penutup. Pembelajaran paradigma baru yang efektif ini dikarenakan project based learning sangat efektif karena dapat membuat interaksi dan juga kolaborasi. Kedua, pembelajaran berbasis PJBL adalah pembelajaran yang berbasis kepada siswa. Ketiga, ini efektif karena siswa yang kemampuannya rendah dapat berkontribusi dalam proses pembelajaran. Keempat, membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kelima, meminta siswa untuk memperhatikan dan menanggapi siswa lain. Asesmen yang efektif untuk paradigma baru dalam proyek PJBL adalah asesmen berupa asesmen formatif. Asesmen formatif ini mengambil penilaian siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kedua, menilai proses dan unjuk kerja siswa dalam proses pengerjaan proyek. Tiga, melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Dan keempat, dapat melihat kekurangan dan apa yang harus diperbaiki dalam pembelajaran. Mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran asesmen paradigma baru. Yang pertama, sulitnya mengubah kebiasaan mengajar dengan paradigma lama yang berorientasi pada penguasaan materi, ujian-ujian menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, kemampuan guru dalam beradaptasi dengan pembelajaran paradigma baru. Ketiga, tantangan yang berasal dari orang tua, karena orang tua yang melihat prestasi belajar anak berdasarkan nilai atau aspek kognitif saja. Yang keempat, minimnya informasi terkait pembelajaran paradigma baru. 5. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dan yang terakhir, kesiapan stakeholder terkait perubahan yang dilakukan. Selanjutnya, soal terakhir, mengidentifikasi dan menulis strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Adapun tantangan merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara mendiagnosis gaya belajar peserta didik di dalam satu kelas. Yang kedua, menentukan strategi, model, metode, media yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas dengan gaya belajar dan tahap perkembangan peserta didik yang berbeda. Yang ketiga, penyusunan asesmen dengan memperhatikan tingkatan atau fase perkembangan peserta didik yang berbeda. Adapun strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut ialah yang pertama, mempersiapkan instrumen tes diagnostik untuk peserta didik sebelum pembelajaran. Tes diagnostik merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Contohnya, seperti memberikan pretest di awal pembelajaran. Yang kedua, menentukan strategi, model, metode, media yang akan digunakan dalam pembelajaran dibuat bervariasi, sehingga memfasilitasi kebutuhan peserta didik yang berbeda. Salah satu contohnya seperti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, menyusun asesmen dibuat bervariasi sesuai dengan kemampuan kognitif anak berdasarkan tingkat pemahaman materi peserta didik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.